Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Raka Tegar Pradewa dan rekan saya Muhammad Taufik akan mempresentasikan mengenai materi kedua dari pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa poin yang akan nanti kami bahas. Yang pertama ada fenomena training, yang kedua ada faktor pendorong kenapa dilakukan training, yang ketiga ada training need analysis, lalu ada yang keempat 3 elemen training analisis. Yang pertama, fenomena training. Fenomena training yang sering terjadi adalah training hanya dianggap sebagai suatu kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Maka tak jarang training ditunda bahkan dibatalkan atau ditiadakan dengan berbagai alasan teknis sekalipun. Pelatihan dan pengembangan masih dipandang sebagai aktivitas human resource development yang berorientasi pada cost atau biaya. Karena tidak segera menghasilkan uang, tetapi harus menunggu beberapa saat baru terlihat hasilnya. Itu pun tidak menjamin apakah hasil tersebut merupakan dampak langsung dari adanya pelatihan atau tidak. Apabila hasil kerja karyawan tidak menunjukkan tingkat produktivitas dengan mudah yang dijadikan sebagai pusat kesalahan adalah bagian training. Namun banyak juga perusahaan yang menganggap bahwa training merupakan aktivitas yang penting dilakukan guna meningkatkan produktivitas karyawan. Perusahaan yang sadar akan itu menganggap kos yang dikeluarkan pasti akan berdampak kembali ke perusahaannya lagi. Aktivitas training juga kerap dilakukan perusahaan ketika mengalami situasi yang sulit. Karena hal itu, banyak perusahaan yang gencar mengadakan training dengan anggapan ketika diadakan training, karyawan akan bisa melalui masa-masa sulit tersebut. Namun ada juga perusahaan yang melakukan training ketika tidak ada masalah. Perusahaan yang seperti ini beranggapan bahwa tujuan dengan diadakannya training dapat mencegah adanya masa-masa sulit atau trouble-trouble seperti perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada pendorong dilakukan training. Adanya kesenjangan atau gap antara kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dengan tuntutan organisasi atau perusahaan. Faktor ini adalah pertimbangan yang sangat rasional dan segera harus mendapatkan perhatian penuh. Bagaimanapun, dalam menjalankan sebuah pekerjaan, senjata andalan karyawan adalah kompetensi yang dimilikinya. Adapun beberapa hal yang menyebabkan gap itu terjadi di antara lain, yang pertama ada perubahan jenis pekerjaan, yang kedua ada karyawan yang baru, yang ketiga kehadiran teknologi yang baru, yang keempat adanya produk baru, yang kelima tuntutan peraturan dan perundang-undangan, yang keenam tuntutan dari customer, yang ketujuh bentuk perhatian terhadap SDM, yang kedelapan untuk penyegaran atau refreshing bagi karyawan. Kemudian ada TNA atau Training Need Analysis. Langkah pertama yang paling penting untuk dapat memulai pelatihan dan pengembangan adalah mengidentifikasi pelatihan apa yang benar-benar dibutuhkan dan apakah pelatihan tersebut dapat secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Proses mengidentifikasikan ini disebut analisis kebutuhan pelatihan. Mengapa dilakukan analisis tersebut? Supaya manajemen dapat menempatkan sumber daya yang ada untuk penggunaan yang lebih baik dan tepat. Kemudian juga ada 3 elemen TNA atau Training Need Analysis. Menurut Goldstein, terdapat 3 tingkatan atau level analisis dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada analisis organisasi, yaitu untuk menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi dapat menggunakan turnover, absensi karyawan, kartu pelatihan, dan perencanaan pegawai. Dengan melakukan analisis ini, maka dapat diketahui masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan bagian-bagian dalam organisasi yang relevan untuk menjadi materi pelatihan.
Yang kedua ada analisis job dan tugas, yang merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program training dimaksudkan untuk membantu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap pekerjaannya tersebut. Yang ketiga ada analisis pegawai, yang difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan training bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan training pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Jika dianalisis secara individu, maka dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes psikologi. Jika analisis tersebut dilakukan secara kelompok, maka dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan dengan cara observasi oleh supervisor maupun manajer. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.